Assalamualaikum. Kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi elektron. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu pertama, 3.3 memahami cara penulisan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron. 4.3 menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik unsur. Nah, apa itu konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron dalam suatu atom berdasarkan pada kulit atom orbitalnya. Jenis konfigurasi elektron ini terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan kulit atau menurut atom Bohr. Yang kedua berdasarkan orbital menurut mekanika kuantum. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai konfigurasi elektron menurut atom Bohr. Pada model atom Bohr digambarkan bahwa atom menyerupai sistem tata surya, yang artinya dalam atom terdapat lintasan orbit tempat orbital itu berada. Kita lihat ya gambar model atom Bohr yang di sebelah kiri. Ada inti atom, kemudian ada lintasan yang pertama, ada lintasan yang kedua, dan ada lintasan ketiga, dan seterusnya. Nah, lintasan-lintasan ini disebut orbit atau kulit. Pada lintasan ini, jumlah elektron dalam suatu lintasan masing-masing tidak boleh sembarangan, punya aturan masing-masing. Kita bisa lihat di kulit yang pertama, terdapat maksimal elektron yang dapat melintasi kulit pertama, yaitu hanya 2 elektron. Kalau suatu unsur memiliki lebih dari 2 elektron, berarti sisanya masuk ke lintasan selanjutnya. Begitu pula dengan kulit L, M, dan N. Nah, yang perlu kita ingat juga ini cara pengisian elektron menurut Bohr. Yang pertama kulit K diisi dengan 2 elektron dan sisanya masuk kulit L. Yang kedua kulit L, jika elektron kurang dari 8 maka ditulis seadanya. Jika elektron lebih dari 8 maka ditulis dan sisanya masuk ke kulit M. Yang selanjutnya yaitu di kulit M. Jika elektron kurang dari 8 maka ditulis seadanya. Jika elektron di antara 9 hingga 18 maka ditulis 8 dan sisanya di kulit N. Jika elektron lebih dari 8 maka ditulis 18 dan sisanya masuk ke kulit N. Kulit N. Jika elektron kurang dari 8 maka ditulis seadanya. Jika elektron di antara 9 hingga 18 maka ditulis 8 dan sisanya di kulit O. Jika elektron antara 19 hingga 32 maka ditulis 18 dan sisanya masuk ke kulit O. Nah, jangan pusing-pusing dulu ya tentang aturan tadi. Kita beralih ke contoh soal aja biar lebih bisa dimengerti materinya. Yang pertama soalnya ada 3 Li, yang kedua ada 19K. Kita jawab bersama dengan aturan yang tadi. Yang pertama ada 3 Li. Dia bilang di kulit K diisi dengan 2 elektron dan sisanya masuk ke kulit L. Berarti kita tulis dulu 2 elektron. Sisa dari 2 elektron yaitu 1 elektron. Maka kita tulis 2, 1. 2 itu masuk ke kulit K, 1 itu masuk ke kulit L. Udah gitu aja soal nomor pertama. Nah, berikutnya soal kedua, 19K. Berarti kita tulis 2 elektron terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke kulit L, 8 elektron. Boleh ditulis 8 elektron. Tulis 8 elektron. Nah, 2 sama 8 baru mencapai 10 elektron nih. Sisa 9 elektron. Maka kita tulis 2, 8, 8, berarti 8 tadi masuk ke kulit M dan sisa dari 8, 1 masuk ke kulit N.
Mengapa nggak 289? Karena kulit M tadi bilang jika elektron di antara 9 hingga 18, maka ditulis 8, sisanya masuk ke kulit N. Gitu. Nah, materi selanjutnya tentang konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Konfigurasi elektromekanika kuantum ini didasari oleh model atom mekanika kuantum yang digunakan untuk menjabarkan subkulit yang meliputi subkulit S, P, D, dan F. Bisa diartikan nih, konfigurasi elektron mekanika kuantum ini lebih detail dibandingkan dengan konfigurasi elektron menurut atom Bohr. Susunan di dalam konfigurasi elektron mekanika ini tidak boleh sembarangan, ada aturan-aturan yang harus diikuti, yaitu prinsip Aufbau, kaidah Hahn, dan larangan Pauli. Yang selanjutnya, prinsip konfigurasi mekanika kuantum. Yang paling penting yaitu diingat, satu orbital menampung maksimal 2 elektron. Untuk jenis subkulit sendiri yaitu prinsip Aufbau, yaitu elektron yang mengisi subkulit dimulai dari yang berenergi rendah, kemudian dilanjutkan ke subkulit yang lebih tinggi. Nah, kalau kita jabarkan pengisian elektron berenergi yang rendah itu seperti apa? Ya, seperti yang ada pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan aturan bagaimana kita mengkonfigurasikan elektron mulai dari yang rendah, yaitu bisa kita lihat 1s2, 2s2, 2p6, dan selanjutnya. Kalian bisa lihat di video ya. Nah, kita beralih ke contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron di bawah ini, ada 16s dan 20ca. Mari kita jawab bersama. Yang pertama, 16s, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, baru 10 ya, baru 10 elektron, berarti kurang 6 elektron, berarti 3s2, 3p4. Ada juga 20ca, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Udah berapa itu? 1, 2, 4, 6, 10, 12, 3p6. Ada 4s2. Ya, materi selanjutnya yaitu menentukan letak unsur dalam tabel periodik unsur. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai letak suatu unsur di dalam tabel periodik unsur, kita harus mengetahui dulu apa itu tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah sebuah tabel di mana di dalam tabel itu terdapat informasi dari unsur yang ada di bumi ini. Jadi, unsur-unsur yang sudah ditemukan sampai sekarang ini jumlahnya 118 unsur, dan itu semua diletakkan dalam tabel yang kita sering sebut yaitu tabel periodik unsur. Pada tabel periodik unsur ini ada yang namanya golongan A atau utama dan golongan B, golongan transisi. Golongan A ini yaitu ada golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Golongan A ini sering disebut dengan golongan utama. Nah, sedangkan untuk golongan B ini yaitu 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, dan 8B. Golongan B ini juga sering disebut dengan golongan transisi. Lanjut ya, ketika kita menentukan letak unsur, sudah pasti kita harus tahu terlebih dahulu yang namanya elektron valensi dari suatu unsur. Nah, cara menentukan elektron valensi ini dengan cara menuliskan
konfigurasi elektron. Intinya, konfigurasi elektron ini sangat penting untuk menentukan letak unsur tersebut. Nah, dari unsur-unsur yang tadi, ada yang namanya blok-blok. Ada blok S, blok P, dan blok D. Di mana blok S ini adalah golongan 1A dan 2A, di mana elektron valensinya itu berakhir di S. Kemudian golongan utama itu ada juga yang blok P. Blok P ini adalah golongan 3A sampai dengan golongan 8A. Di mana blok P ini punya ciri khas elektron valensinya adalah Ns pangkat 2 dan Np pangkat Y. Y ini nilainya bisa dari 1 sampai 6. Selain dari blok S dan blok P, ada juga yang namanya blok D, di mana blok D ini adalah ciri dari golongan B mulai dari 1B hingga 8B. Nah, blok D ini bunyi elektron valensinya adalah Ns pangkat X, N-1, D pangkat Y. Jadi, kesimpulan dari pola masing-masing valensinya ini sebagai berikut. Supaya pemahaman kita lebih bisa dimengerti, mari kita kerjakan contoh soal berikut secara bersama-sama. Tentukan letak unsur di bawah ini, ada 11 Na dan 38 Sr. Jawab. Yang pertama yaitu 11 Na. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Ada 1s2, 2s2, 3p6, 3s1. Nah, untuk elektron valensinya itu terletak pada bagian belakang pada konfigurasi elektron, yaitu 3s1. Nah, bisa kita lihat ya, di sana ada 3s1. S merupakan golongan utama atau golongan A. 3 menunjukkan bahwa dia adalah periode. N1 menunjukkan golongan, berarti 11 Na tersebut merupakan periode 3 dan golongan 1A. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal nomor 2, 38 Sr. Seperti yang tadi, kita buat dulu konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Kemudian kita tentukan elektron valensinya yang terletak di bagian belakang. Di situ ada 5s2, di mana S merupakan golongan utama atau golongan A. Sudah pasti dia golongan A ya. 5 itu menunjukkan periode dan 2 itu menunjukkan golongan, berarti 38 SRI merupakan periode 5 golongan 2A. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.